سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح Kemudian makhraj al-halqu, bagian yang ketiga, yaitu adalah tenggorokan bawah, ya, tenggorokan bawah. Apa saja huruf yang keluar dari tenggorokan bawah? Bisa kita lihat. Di sini ada huruf ha dan alif. Huruf ha dan alif. Bedakan. Kalau tadi sebelumnya kita bahas huruf ha yang keluar dari tengah tenggorokan. Nah, di sini kita bahas huruf ha yang keluar dari mana? Tenggorokan bawah. Di mana posisi tenggorokan bawah? Bisa kita lihat di sini, ya, di tanda panah. Di sini adalah posisi tenggorokan bawah yang dia lebih mendekati kepada dada, ya, mendekati kepada dada. Nah, ini adalah tenggorokan bawah. Keluar darinya dua huruf hijaiyah. Yang pertama adalah huruf ha, yang kedua adalah huruf alif. Kemudian huruf ha dan huruf alif, ya, dia memiliki sifat lazimah atau sifat asliyah. Apa saja sifat-sifatnya? Kita mulai dari huruf hamzah dulu. Huruf hamzah dulu. Huruf hamzah dia memiliki sifat yang pertama adalah sifat istifal. Ya, sifat istifal. Istifal adalah sifat yang mana pangkal lidah tidak naik ke langit-langit atas. Sehingga apa? Sehingga tidak menghasilkan suara gema dalam mulut dan pengucapannya yang rileks. Sebagaimana yang kita sebutkan bahwasannya sifat istifal adalah lawan, ya, lawan dari sifat isti'la. Biasa sifat istifal itu dimiliki oleh huruf-huruf yang dibaca tipis, ya. Jadi kalau ada huruf yang bersifat istifal, nggak boleh kita bacanya tebal. Contoh di sini adalah huruf a, nggak boleh kita bacanya o, ya, tapi a. Yang benar adalah a. Pengucapannya rileks, kemudian tidak boleh ada suara yang naik ke langit-langit atas. Kalau ada suara yang naik ke langit-langit atas, maka suara yang dihasilkan akan terdengar seperti huruf o. Akan terdengar seperti huruf O. Contoh O, ya, yang harusnya dibaca A jadi O, ya. Nah, ini bukti bahwasanya ada suara yang naik ke langit-langit atas. Ya, kalau ada suara yang naik ke langit-langit atas, berarti sifat istifalnya tidak terrealisasikan. Nah, ini nggak boleh. Perlu diperhatikan ini, ya. Huruf hamzah dia harus ada sifat istifal. Pengucapan yang benar adalah A, bukan O, tapi A, I, U, A, nah. Nah, ini adalah sifat yang pertama. Sifat yang kedua, dia memiliki sifat al-jahr. Ya, huruf hamzah memiliki sifat al-jahr. Makna dari al-jahr adalah tertahannya udara. Tertahannya udara. Ya. Kemudian sifat yang ketiga, ia memiliki sifat syiddah. Apa makna dari sifat syiddah? Yaitu tertahannya suara. Contoh a, ya, kalau kita sukunkan maka bunyinya akan seperti a, gitu ya. Itu bukti bahwasannya suara dan udara itu tertahan. Ya, oleh sebab itu huruf hamzah dia disifati yang pertama dengan sifat jahar, kemudian sifat syiddah. Ya, kemudian sifat yang keempat, sifat lazimah yang keempat yang dimiliki oleh huruf hamzah yaitu al-infitah. Ya, jadi cara pengucapan huruf hamzah harus mulutnya terbuka, ya, nggak boleh tertutup. Ya, rongga mulutnya harus terbuka, nggak boleh tertutup. Nah, ini adalah 4 sifat lazimah yang dimiliki oleh huruf hamzah. Ya, tidak boleh kita ketika kita membaca Al-Quranul Karim tidak boleh menghilangkan salah satu dari sifat tersebut. Kalau ada salah satu dari sifat tersebut yang hilang, maka suara yang dihasilkan akan terdengar aneh. Ya, jadi tidak boleh kita hilangkan salah satu dari sifat lazimah yang dimiliki oleh huruf hamzah, ya. Baik, kita masuk kepada huruf ha. Huruf ha, ya, dia memiliki beberapa sifat lazimah. Sifat yang pertama adalah sifat istifal. Ya, sifat istifal lawan dari isti'la yang tadi sudah kita bahas.
yaitu pangkal lidah tidak naik ke langit-langit atas sehingga apa? Atau suara tidak naik ke langit-langit atas sehingga tidak menghasilkan suara gema. Dan pengucapannya rileks. Contoh ha, bukan ho, ya. Banyak orang yang mengucapkan huruf H ho, ho. Nah, ini salah, keliru ya. Pengucapan huruf H harus ha, ha. Ya, kenapa? Karena dia rileks pengucapannya. Ya, nggak boleh ditebalkan. Kemudian sifat yang kedua, dia memiliki sifat hams, yaitu mengalirnya udara. Mengalirnya udara. Kemudian yang ketiga, dia memiliki sifat rokhawah, mengalirnya suara. Mengalirnya suara, ya. Kemudian yang keempat, dia memiliki sifat al-infitah, ya, yaitu terbukanya rongga mulut ketika mengucapkan huruf H. Baik, kalau kita lihat ya di sini perbedaan huruf hamzah dan huruf H ya pada sifat jahar dan syiddah. Pada sifat ya jahar dan syiddah. Jahar dan syiddah. Ya. Kalau kalau H dia memiliki sifat hamas. Kalau hamzah dia memiliki sifat jahar. Yang mana jahar adalah lawannya dari hamas. Kalau hamzah dia memiliki sifat syiddah, ya, kemudian huruf H dia memiliki sifat rokhawah. Nah, ini perbedaan antara huruf hamzah dan huruf H. Ya, adapun sifat istifal ya sama-sama dimiliki oleh kedua huruf tersebut, kemudian juga al-infitah. Baik, kita coba ke sesi latihan. Latihan huruf hamzah. A, I, U, A, ya. Antum, ya. Innahum, innahum, ukulaha, ukulaha, ba'suna, ba'suna. Nah, ini adalah latihan huruf hamzah. Kemudian huruf H, hi, hu, ya. Ha, hi, hu, ha, hi, hu, ha, haulai, haulai, hi, syahida, hi, syahida, hi, syahida, hu, fahuwa fi, hu, fahuwa fi, yastahzi'u, yastahzi'u. Nah, barakallahu fiik.